Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamun Hatta dengan NIM 2106345 Prodi Pendidikan Teknik Elektro dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Peluang dan Tantangan Wirausaha di Era TI serta mengambil peran dengan teknologi sebagai sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Langsung saja, materi pertama yang ingin saya jelaskan yaitu peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Peluang wirausaha di era teknologi informasi. Pada era modern sekarang ini, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh seorang wirausahaan. Peluang tersebut adalah yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah mendorong percepatan perolehan informasi. Yang kedua, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi. Dan yang keempat, peran wirausahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran menurun. Dengan adanya peluang tersebut, menimbulkan adanya pilihan bagi para wirausaha untuk mengambil tindakan. Apakah peluang yang ia dapatkan sesuai apa yang ia butuhkan untuk memulai suatu bisnis, atau malah sebaliknya, peluang tersebut tidak sesuai dengan apa yang ingin ia capai. B. Tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Yang pertama, dimulai dari transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Kedua, kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Ketiga, sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Jangan sampai biaya besar yang dikeluarkan untuk pembaruan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu untuk menggunakannya. 4. Kurangnya dukungan pemimpin. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan bisnis, padahal karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpinnya untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat untuk bekerja. Itulah beberapa informasi tentang bisnis di era digital yang perlu diwaspadai. Untuk menguranginya perlu dilakukan usaha tambahan dan tekad yang pantang menyerah. Selanjutnya materi kedua yaitu e-commerce, sosial media, dan mobile apps. E-commerce. E-commerce atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan jaringan komputer. Adapun komponennya itu pertama, produk e-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Dua, tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. 3. Cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan, di antaranya dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. 4. Metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, dan lain-lain. 5. Metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lain-lain. Namun ada juga yang menggunakan jasa antar dari ojek online. Contoh e-commerce itu sendiri yaitu yang pertama, jual beli online di marketplace. Kedua, internet banking dan SMS banking. Yang ketiga, TV kabel dan internet provider. B. Sosial media. Sejak tahun 2000, teknologi informasi memasuki pasar utama dan dikembangkan lebih jauh menjadi apa yang disebut sebagai new wave teknologi. Salah satu yang memungkinkan terjadinya new wave teknologi ini adalah munculnya medsos. Di antaranya adalah blog, Twitter, Facebook, dan masih banyak situs jejaring sosial lainnya. Medsos juga diargumentasikan sebagai media yang tepat bagi pemasaran karena kemudian akses. Dengan menggunakan medsos baik melalui blog, Facebook, dan Instagram merupakan langkah strategis dalam memasarkan hasil produk. Selain dapat mengurangi biaya promosi, medsos juga memiliki jangkauan lebih luas dan mudah diakses dalam promosikan produknya dibandingkan dengan memasarkan secara konvensional. Sejak situs jejaring sosial tumbuh dan berkembang pesat, situs ini sangat memberikan peran dalam menopang aktivitas bisnis primer seperti penjualan dan distribusi yang dijadikan oleh pelaku usaha menengah dan kecil.
C. Mobile apps. Mobile apps atau aplikasi mobile adalah aplikasi yang dibuat untuk smartphone dan dapat diinstal dan dioperasikan di smartphone di berbagai platform, diantaranya iOS, Android, Windows, dan lain-lain. Mobile apps juga sebagai salah satu media tempat bertemunya pelanggan dengan produk untuk memanjakan serta memuaskan para pelanggan. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Teknologi informasi terbukti telah mampu mengintegrasikan setiap detail informasi yang sebelumnya dianggap mustahil tercapai, seperti kecepatan informasi, efisien, dan efektivitas. Materi ketiga yang ingin saya jelaskan yaitu kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Pertama, kompetisi usaha era teknologi informasi. Era digital meliputi internet menjadi tools penting karena mempunyai kekuatan untuk meraih jaringan yang luas dan memberikan kemampuan untuk berbicara kepada seseorang. Di samping itu, untuk mengetahui bagaimana memasarkan merek di internet, penting diketahui bagaimana cara memasang merek di web, meluncurkan ke marketing online. Dalam melakukan persaingan bisnis, kita perlu menerapkan berbagai strategi yang baik supaya usaha kita akan dikenal banyak orang dan semakin sukses ke depannya. Adapun strategi yang digunakan suatu perusahaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mengatasi tekanan bersaing dengan teknologi informasi dengan cara A. Meningkatkan operasional bisnis. Penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan operasional perusahaan dapat mengakibatkan dampak strategik yang banyak. Investasi di dalam teknologi informasi dapat membantu perusahaan menjadi lebih efisien. B. Promosi inovasi bisnis. Investasi dalam teknologi sistem informasi dapat mengembangkan suatu produk yang unik dalam pelayanan atau proses. Di sini dapat menciptakan suatu peluang bisnis baru. Suatu perusahaan mampu untuk berkembang masuk ke dalam pasar yang baru. C. Mengikat supplier dan pelanggan atau berhubung dengan pelanggan dan supplier. 2. Membangun keintiman dengan pelanggan dengan cara yang pertama, meningkatkan barriers to entry. Manfaat yang diperoleh dari strategi ini adalah meningkatnya market share dengan melakukan investasi dalam teknologi informasi untuk meningkatkan operasi atau untuk menyebarkan inovasi. Perusahaan juga membangun halangan untuk menunda perusahaan lainnya untuk memasuki pasar. Membangun strategis dengan platform teknologi informasi. Maksudnya, perusahaan membangun strategi perusahaan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi serta leverage investment sistem informasi dan jaringan dari penggunaan operasional sampai pada aplikasi strategis. Yang ketiga, membangun strategi berbasis informasi. Strategi ini digunakan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung perusahaan dalam keunggulan bersaing. Adapun strategi lain yang dapat digunakan dalam keunggulan suatu sistem informasi yang pertama yaitu mengembangkan satu sistem informasi atau antar perusahaan yang kenyap dan efisiensi dapat menciptakan biaya perpindahan yang akan mengunci para pelanggan dan pemasok di dalamnya. Kedua, lakukan investasi besar dalam aplikasi TI canggih yang dapat membangun halangan pihak luar untuk masuk ke industri tersebut. Tiga, masukkan berbagai komponen TI dalam produk dan jasa untuk membuat pengganti dari produk atau jasa sejenis menjadi lebih sulit. 4. Dorong investasi untuk ahli sistem informasi, hardware, software, dan jaringan dari penggunaan personal menjadi aplikasi strategis. Yang kedua, pengembangan usaha di era teknologi informasi. Zaman sekarang juga disebut zaman now, hampir semua barang maupun jasa dapat dibeli melalui jalur online. Hal ini perlu ditanggapi secara serius, terutama oleh pengusaha yang masih mengandalkan transaksi secara offline. Beberapa memilih untuk ikut membuat versi online dari bisnis yang sudah berjalan atau memfasilitasi konsumen yang berlaku sebagai pick up spot untuk mengambil barang dari transaksi online. Barang yang dibeli melakukan transaksi pada aplikasi mobile dan datang ke outlet untuk mengambil barang yang dipesannya melalui aplikasi di smartphone. Dengan ini hadir dalam berbagai channel sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan yang bersinggungan erat dengan keberadaan sosial, internet, dan juga smartphone. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari materi ini yang pertama, peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Peluang wirausaha di era teknologi informasi ini yang pertama, mendorong percepatan perolehan informasi. Kedua, pendapatan meningkat. Tiga, tingkat pengetahuan masyarakat yang semakin tinggi. Dan yang keempat, menurunnya angka pengangguran. Sementara tantangan wirausaha di era TI ini yang pertama, persaingan usaha yang menciptakan beragam jenis produk. Yang kedua, masyarakat menjadi tidak mudah terpengaruh oleh iklan dan media karena cepatnya informasi yang didapatkan. Dua, jenis usaha di era teknologi informasi. Pertama,
e-commerce seperti bukalapak.com, internet banking, dan lain-lain. Yang kedua, sosmed seperti FB, Instagram, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mobile apps seperti Google Play, Play Store, dan lain-lain. Yang ketiga, kompetisi dan pengembangan usaha era teknologi informasi. A. Kompetisi usaha era teknologi informasi. Yang pertama, meningkatkan operasional bisnis, dan yang kedua, promosi inovasi bisnis. Sementara pengembangan usaha era teknologi informasi berlandaskan pada usaha yang digeluti dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.